Baik, saya live streaming terlebih dahulu. Kita tunggu sebentar ya, kakak-kakak. Baik, kakak-kakak, kita akan mulai kegiatan kita pada malam hari ini. Izinkan saya membuka terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam kakak-kakak semua. Salam sehat, salam segar, dan salam bugar untuk kita semua. Pada malam hari ini, seperti biasa, kita masih berada pada program akhir ya dari kegiatan PKG PJOK gitu. Tapi bukan berarti pertemuan terakhir. Ini kita sudah memasuki babak akhir dari kegiatan PKG PJOK ini. Mudah-mudahan dari kegiatan PKG PJOK ini atau menjelang berakhirnya kegiatan ini kita masih tetap diberikan kesehatan yang pertama dan utama, kemudian juga semangat yang tetap tinggi untuk kita menyelesaikan program ini. Karena bagaimanapun juga program ini menjadi sesuatu yang sangat penting, bukan saja terhadap perubahan paradigma yang kita lakukan, namun menjadi sesuatu yang kemudian juga akan memudahkan ya daripada kakak-kakak di dalam bagaimana memfasilitasi sebuah kegiatan pembelajaran PJOK sebagai sebuah aktivitas yang kita lakukan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi kita. Baik kakak-kakak, sebelum itu seperti biasa kita akan memulai kegiatan kita pada malam hari ini dengan sama-sama berdoa. Karena itu saya mohon kesediaan Kak Samsul Bahri untuk memimpin kita malam hari ini untuk berdoa terlebih dahulu. Kepada Kak Samsul, waktu dan tempatnya saya silahkan. Doa pimpin doa niki anu Pak Pasien. Ya, silahkan dipimpin berdoa dulu Kak Sam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk Waalaikumsalam. barokahnya acara ini, mari kita sama-sama berdoa. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiatan fid jasad wa ziyatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan banyak wa najatan min ahli syab. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin alhamdulillahi rabbil alamin amin amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. Al-Fatihah. Iya karena udah ya kan. Baik, terima kasih Kak Samsul untuk waktu dan kesediaannya yang telah memimpin kita berdoa pada malam hari ini. Selanjutnya untuk memulai kegiatan kita malam hari ini. Kita malam hari ini santai saja ya kakak-kakak, namun tetap kegiatan kita malam hari ini walaupun kita lakukan dengan santai, tetapi tetap tujuan kita nantinya pada pertemuan malam hari ini dapat tercapai. Apa tujuan pembelajaran kita malam hari ini? Jadi kita akan melakukan refleksi ya
dari kegiatan aksi nyata kemarin sudah kakak-kakak lakukan dengan cara nanti kakak-kakak berbagi cerita kepada rekan-rekannya. Nanti secara teknis akan saya atur seperti apa proses pembelajaran berbagi ceritanya. Baik, untuk menyegarkan dulu suasana kita pada malam hari ini, saya juga mau minta kepada kakak-kakak ini dari 9 orang yang hadir ini untuk memandu kita melakukan ice breaking, begitu ya, untuk membuat suasana ini mungkin malam hari ini kita supaya lebih siap lagi untuk berdiskusi, belajar bersama, begitu ya. Silakan, saya persilahkan ice breaking, siapa yang ingin menginisiasi atau ingin memandu gitu ya, kegiatan ice breakingnya bebas kakak-kakak. Boleh dalam bentuk pantun, boleh dalam bentuk permainan, boleh dalam bentuk dalam bentuk yang lain lah begitu ya. Silakan siapa yang ingin memandu kita untuk membuka kegiatan kita pada malam hari ini. Saya silakan. Mungkin ada di antara kakak-kakak yang punya permainan, punya tebak-tebakan, begitu, punya pantun, gitu, atau apapun itu. Silahkan, saya persilahkan yang ada di room ini. Silakan, siapa yang akan memandu untuk ice breaking, boleh raise hand. Oke, silahkan. Ada? Silakan, kakak-kakak. Kak Ahlun Nazar, Kak Ahlun, gimana Kak Ahlun bisa memandu kita? Kak Ahlun ini videonya keren juga ini. Kemarin saya sempat untuk melihat kegiatan pembelajarannya. Silakan Kak Ahlun membantu kita untuk melakukan ice breaking. Silakan. Mungkin kakak-kakak yang lain, kalau Kak Ahlun mungkin belum siap, silakan. Siapa yang ingin memandu kita untuk melakukan kegiatan ice breaking? Oke. Kak Isna mungkin. Oke, Kak Samsul, Kak Sam. Oke dah, silakan Kak Sam. Terima kasih Kak Sam. Silakan. Karena tadi saya tunggu teman dulu, mungkin saya kasih kesempatan sama teman, tapi teman kayaknya malu-malu Pak Pasir, makanya saya mewakili teman. Tapi sebelum ice breaking ini dulu Pak Pasil, saya ingin absen dulu keaktifan teman, baru bisa supaya bisa berjalan. Boleh, boleh, silakan Kak Samsul. Dipastikan dulu semuanya stay tune Ya, atau saya on panggil di... dulu. Saya panggil dulu satu persatu. Silakan, silakan Kak Samsul, boleh. Cukup bilang hadir aja ya. Yang pertama Pak Burhanuddin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Muhammad Alawi, ada Muhammad Alawi? Hadir Pak Cem. Muhammad Haryanto. Ahmad Bapak. Muhammad Haryanto, mana Haryanto? Ngapa nih mampu kesem? Oke. Muhammad Fajri Ramzi, mana? Hadir Kak Cong. Ahlun Nazar, mana Ahlun Nazar dulu? Assalamualaikum Pak Sem. Hadir. Mas Dan, mana Mas Dan? Coba tolong diaktifin kameranya dulu supaya kita Hadir. Tolong mohon untuk kameranya di on dulu. Mas Dan, mana Mas Dan? Hadir. Tolong kameranya diaktifin Mas Dan supaya seru lah. Pak Rozi, mana Pak Rozi? Nah, Kak Is, mana Kak Is? Hadir Pak Mandaka, hadir. Kak Is, mana Kak Is?
Hadir Kak Sem, hadir. Muhammad Suryat mana? Kak Suryat mana? Kak Suryat. Itu Sam. Mami Padil mana? Mami Padil, halo. Selanjutnya Mami Padil. Mami Padil, halo. Yo, mana Mami Padil ini? Mohon maaf, lagi di jalan ini. Kak Lukman, mana Kak Lukman? Mohon maaf, lagi Kak di Lukman? jalan ini. Ini irat senam Sem, malam-malam mereka. Enggak, gini. Maksud saya, kita kan mau lihat teman-teman ini aktif. Artinya, tanpa kita melihat tatap muka supaya kameranya diaktifin. Nah, Zikir dekat Balim, Sem ni akak dia zikir. Ada selalu dia buka tanggung generasi dia balik. Ya, silakan Kak Sam langsung dipandu kegiatan nanunya, breakingnya. Rekan-rekan ini kayaknya semuanya hadir ya, semuanya ada di depan kamera. Oke, silakan. saya mulai dari pertama, Pak Fasil ya. Nanti yang saya tunjuk baru boleh komen. Nah, jadi ice breaking kita ini simpel saja. Yaitu cukup pertama sebutkan nama artis saja ya. Artis favorit. Boleh penyanyi, boleh pemain sinetron, boleh pelawak, dan yang lain-lain. Tapi harus disebutkan dulu alasannya kenapa suka sebut sama artis si A, si B, si C. Nah, saya yang pertama, baru yang selanjutnya yang saya sebut baru boleh komen. Kalau sebelum disebut sama teman dan selanjutnya secara kontinu, artinya secara bergantian, baru boleh komen. Yang pertama, saya sukanya Komeng. Alasan saya karena orangnya seru dan lucu dan funny, sehingga membuat kita menjadi senang walaupun dia tidak berbicara. Dari segi penampilannya aja, dari performannya aja kita sudah tertawa. Nah, itu alasan saya suka sama Komeng. Sekarang selanjutnya Pak Haryanto. Angkat aku dulu. Kelainan juga aneh. Mau saya Pak Haryanto? Iya. Saya suka Bob Marley karena dia sederhana hidupnya. Meskipun dia kaya tapi dia tidak pernah sombong. Mantap. Don't worry, be happy katanya Bob Marley. Itu saja. Terima kasih. Sekarang Pak Kak Alawi, silakan. Assalamualaikum Pak Rianto, angkat langsung jok kita dia baru pertama nih. Kamera Jogo, kameranya biar seru. Artis yang saya suka itu Ariel Noah. Karena mirip saya kadang ini. Pertama suaranya merdu. Karena mirip saya, Karena suaranya merdu sih, karena saya suka lagu-lagunya. Karena mirip saya, Uni kan kita Pak Rozi. Baik, terima kasih. Kalau saya sukanya sama Mas Sule, sama Bang Sule. Karena orangnya humoris. Tanpa dia sedang berkomedi, dengan raut wajahnya aja kita sudah mau tertawa. Terima kasih. Sekarang ke Ahlun Nazar. Alun. Baik, disimpan di kelas. Saya sangat menyukai artis ini. Artis yang paling saya suka adalah Syahrini. Karena dia cantik dan bohai. Sama-sama nonton sama Din. Banim kamu nih dekat sini nam jangan. Seru. Apa katanya Bapak? Oke, Kalon, siapa? Dilempar, siapa? Mau ya Pak. Selanjutnya Kak Isna.
Buka itu gimana? Nanti kalau dibuka itu Baik, terima kasih Kak Sem. Kak Isna, Di sini, halo. mbe jaruanmu sama kamplit lo tengat. Aduh. Untuk HP. iya makanya tunggu dulu. Enten. Halo. Alawi, mikrofonnya Kak Alawi, ribut. Di sini saya mengidolakan Nafa Urba. Nafa Urba adalah sosok artis di era 90-an yang sangat menginspirasi. Baik dari kecantikannya, dia merawat diri sampai sekarang sudah menjadi anggota dewan. Saya selalu mengikuti Instagramnya karena di Instagramnya itu selalu memberikan hal-hal positif terhadap kehidupan. Di balik kecantikannya, dia mempunyai wibawa tersendiri di mata saya. Intinya selalu menginspirasi ketika saya mau tidur. Terima kasih. Ya, lanjut Kak Isna, dilempar ke siapa? Siapa yang belum nih Kak Fasil? Kak Lukman Hakim. Mohon maaf Kak Isna. Pak Bur belum, itu banyak yang belum. Pak Fajri belum. Oh, Maaf, ini orang tua lagi. siap, siap. Ini nggak berani saya ngomong. Kak Burhan. Ya, Kak Burhan. mohon maaf Kak Fasil, Kurang sehat. teman-teman. Iya, iya, Lukman, disesuaikan saja. Saya lempar terakhir ke Kak Fasil aja. Siapa tahu dia punya idola tersendiri. Terima kasih. Baik. Terima kasih Kak Isna. Kalau saya idolanya KHD, Kak Isna, kakak-kakak. Ki Hajar Dewantara ya. Jadi karena kita ini kan adalah orang-orang yang memang punya profesi sebagai seorang pendidik. Jadi pemikiran-pemikiran KHD itu ternyata Permintaannya artis Kak Fasil yang disampaikan Kak Sem tadi. bebas ya, bukan Oh, Itu artis juga, artis aduh. pendidikan. Siap. Nara sebut artis di lokak aja. itu ya Angka itu sih kantin ini dari mana arah sebut arah. KHD Oh, karena Pak kita Jari tahu belum, ya Pak Jari. Kak Pak Jari belum. pikirannya dari dulu ya sampai sekarang bahkan menjadi sesuatu yang kita jadikan pegangan atau pedoman kita di dalam memfasilitasi sebuah pembelajaran atau bagaimana kita berkomitmen ya terhadap pendidikan. Jadi itu ya. Baik, Kak Sam, siapa lagi yang belum? Kak Fajri itu banyak itu. Fajri banyak. Mas Dan itu Terus belum. Lukman, Silakan Adil. Pak Isna banyak yang belum. Kak Pak Kirin. bisa nggak itu karena masih ada kegiatan dia kayaknya. Bisa Kak Fajri? Baik, saya itu mengidolakan John. Pasti kita semua tahu artis Cilokak John kursi roda. Ya. Di mana saya itu sangat mengapresiasi artis Sasak ya. Terlebih sesosok John ini adalah disabilitas. Nah, jadi dari kekurangannya beliau bisa berkarya dan alhamdulillah bisa terkenal. Terima kasih. Dengan friend Sarukan jadi coba lagu Indiano dulu. Cukup lempar ke Kak Masdan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini mengidolakan sosok Haji Bolot karena cara dia melawak itu berbeda. Dia pura-pura tuli di saat dia dikasih uang atau ada perempuan yang menanyakan, dia akan mendengar. Itu saja Kak Pasir. Baik, silakan dilanjut, dilempar ke siapa yang belum?
Kak Depi tidak ada di sini. Kak Depi, Kak Fadil, Kak Fadil sama enggak lihat ini. Ya, Kak Devi belum kelihatan ini. Kak Lukman itu, Kak Lukman. Kak Lukman Fadil di mana? Kak Fadil di mana? Lagi lempar ke Kak Fadil. mungkin atau orang tuanya yang masih kurang sehat. Silakan disesuaikan. Baik, kalau tidak ada izin ya Kak Sam ya, kita akhiri ice breakingnya karena memang waktunya sudah berjalan cukup jauh ya. Kita sudah ada di menit ke-20, masih sisa 70 menit lagi untuk kita menyelesaikan pembelajaran kita pada malam hari ini. Sekali lagi terima kasih Kak Sam untuk ice breaking dan permainannya yang lumayan menghibur ya. Jadi apa yang disampaikan tadi oleh kakak-kakak itu bisa menggambarkan ya apa yang kemudian menjadi sesuatu yang mereka sukai dan mereka interest ya atau tertarik terhadap apa itu bisa dilihat dari apa yang disampaikan biasanya begitu. Baik, kakak-kakak, untuk pertemuan kita malam hari ini seperti biasa ya, walaupun kegiatan malam hari ini kita tidak memiliki panduan baku ya di dalam kegiatan pembelajaran kita, tapi seperti biasa bahwa kegiatan malam hari ini tetap kita sepakati sebagai sebuah kegiatan pembelajaran orang dewasa, di mana kakak-kakak juga menjadi bagian yang tidak terpisahkan di dalam sebuah proses pembelajaran. Ini juga bisa menjadi sebuah refleksi bersama kita ya kakak-kakak, bahwa sebuah pembelajaran yang kemudian dimiliki oleh semua yang ada di dalam kelas begitu, semua kita yang berada di dalam sebuah aktivitas pembelajaran itu akan memberikan sebuah pembelajaran yang lebih hidup, lebih menyenangkan, dan juga lebih bisa dimaknai sebagai sesuatu yang kita miliki bersama. Saya sengaja tadi bahwa memang meminta untuk kakak-kakak melakukan kegiatan ice breaking melalui Kak Sam tadi, supaya apa? Supaya kemudian kegiatan pembelajaran ini menjadi sesuatu yang kita ambil tanggung jawabnya bersama, ya. Karena ini adalah sebuah kegiatan yang memang kita hajatkan ya untuk pembelajaran dan pengetahuan kita bersama. Seperti biasa, agenda kita nanti akan kita lalui dengan beberapa aktivitas, di mana malam hari ini dari aktivitas kegiatan pembelajaran refleksi aksi nyata, nantinya kakak-kakak diharapkan mampu memahami pentingnya berbagi pengalaman. Ya, tentu saja berbagi pengalaman pada kegiatan malam hari ini adalah terkait dengan aksi nyata yang mungkin 1 minggu yang lalu sudah kakak-kakak lakukan ya. Di mana berbagi pengalaman itu nanti kakak-kakak kemudian akan mengambil sebuah refleksi atau pembelajaran dari kegiatan itu. Kemudian kakak-kakak juga diharapkan mampu untuk menganalisa dukungan-dukungan, hambatan-hambatan, dan juga tantangan yang kemarin kakak-kakak temui di dalam kegiatan aksi nyata yang sudah kakak-kakak lakukan. Itu tujuannya ya kakak-kakak. Nah, adapun kemudian aktivitas kita nanti akan kita bagi menjadi beberapa sesi, yaitu berbagi cerita, kemudian menganalisa dan memetakan dukungan, tantangan, dan hambatan. Kemudian terakhir nanti kita akan melakukan sebuah refleksi atau penguatan bersama ya dari aktivitas yang kita lakukan. Baik kakak-kakak, satu hal yang kemudian harus kita maknai bersama bahwa aksi nyata yang kemarin kakak-kakak lakukan itu menjadi sesuatu yang harus kita kembalikan lagi, bahwa semuanya kita tujukan ya, kita tujukan
kegiatan itu menjadi sesuatu yang kemudian kembali kepada atau berpusat kepada peserta didik. Jadi sebuah aktivitas pembelajaran yang kita harapkan mampu berpihak atau berpusat pada peserta didik itu bukanlah sebuah aktivitas yang kemudian simsalabim menjadi sesuatu yang langsung baik, menjadi segala sesuatu yang langsung benar. Jadi kebaikan, kebenaran itu adalah merupakan sebuah proses yang tentu saja tidak mudah, tentu saja tidak gampang, dan tentu saja mungkin memakan waktu yang tidak sebentar. Ya, jadi di sini juga saya ingin menguatkan kepada kita semua bahwa sebuah proses memfasilitasi atau memandu kegiatan pembelajaran itu menjadi sesuatu yang harus kita siapkan secara matang, harus terus kita evaluasi, harus terus kita refleksikan. Sehingga pada satu titik tertentu, nanti kegiatan pembelajaran itu akan menjadi sebuah kegiatan pembelajaran yang bisa kita katakan baik. Menjadi sebuah pembelajaran yang bisa kita katakan berpusat kepada peserta didik. Ya, atau berpihak kepada peserta didik. Nah, kakak-kakak, proses PKG PJOK ini menjadi sebuah kegiatan yang kemudian memberikan bekal sebenarnya kepada kita semua untuk bagaimana kita melakukan hal tersebut, melakukan sebuah pembelajaran yang berpusat kepada peserta didik. Nah, aksi nyata yang kakak-kakak lakukan kemarin itu menjadi sebuah tindakan real atau sebuah tindakan konkret dari pemahaman yang kakak lakukan selama ini, dari konsep-konsep yang sudah kakak pelajari di dalam modul, maka diwujudkan dalam sebuah tindakan nyata, yaitu aktivitas praktek pembelajaran atau aksi nyata yang kemarin kakak-kakak lakukan. Itu ya, jadi pengantarnya seperti itu. Selanjutnya dengan pengantar tersebut tentu saja mampu memberikan sebuah penguatan ya, bahwa salah itu menjadi tidak apa-apa, menyadari kesalahan itu menjadi penting, dan melakukan perubahan itu menjadi hal yang utama ya, yang harus kita lakukan. Jadi 3 hal itu menjadi satu kesatuan utuh yang harus kita pedomani, yang harus kita pegang bersama-sama. Untuk apa kakak-kakak? Ya tentu saja untuk mewujudkan sebuah aktivitas pembelajaran yang berpusat kepada peserta didik, sebuah aktivitas pembelajaran yang bisa dikatakan baik. Nah kakak-kakak, aktivitas kita yang pertama ini, sekarang kita akan melakukan berbagi cerita refleksi, aksi nyata yang telah dilakukan. Namun aktivitas ini nantinya tidak akan mungkin kita lakukan di room utama ya, karena kita terdiri dari 15 orang. Nanti saya bagi kelompoknya. Nanti di dalam breakout room yang saya kirimkan linknya, kakak-kakak bisa berbagi cerita ya terkait dengan aksi nyata yang kemarin kakak-kakak sudah lakukan. Nah, nanti kemudian setelah kakak-kakak melakukan berbagi cerita dari aksi nyata yang sudah kakak-kakak lakukan di kegiatan breakout room, nanti kemudian kita akan kuatkan bersama begitu supaya bisa menjadi sebuah pembelajaran kita bersama ya. Jadi untuk panduan, sebagai panduan kita di dalam kegiatan aktivitas berbagi cerita nantinya di dalam breakout room, nanti akan saya kirimkan sebuah panduan ya. Ada 3 pertanyaan pemantik yang bisa kakak-kakak jadikan sebuah acuan di dalam berbagi cerita kegiatan aksi nyata.
3 pertanyaan itu yang pertama, jelaskan apa yang dilakukan saat kegiatan aksi nyata, kemudian apa saja yang menjadi kesalahan dan juga kesuksesan di dalam kegiatan aksi nyata itu. Kemudian yang ketiga, kakak bisa menuangkan ide atau gagasan untuk melakukan sebuah pengajaran di masa depan, ya. Kemudian yang terakhir, apa dampak yang kakak dapatkan dari kegiatan PKG PJOK ini, ya. Jadi ada 3-4 pertanyaan itu yang nanti kakak-kakak bisa jadikan sebagai sebuah kegiatan pemandu begitu di dalam berbagi cerita atau refleksi kegiatan aksi nyata di dalam breakout room. Sampai di sini ada yang ingin ditanyakan sebelum saya kirimkan nanti pertanyaan pemantik sebagai panduan kakak-kakak berbagi cerita di dalam breakout room. Silahkan kalau ada yang ingin ditanyakan, saya persilahkan. Silahkan kakak-kakak. Sudah cukup jelas ya instruksinya ya. Oke, Kak Sam, silahkan ada yang ingin ditanyakan. Cuma yang saya tanyakan Pak Fasil, dari keempat ini kita dikasih waktu saja lah supaya bisa kolaborasi sama teman-teman. Artinya dari sekian yang dari tugas yang keempat ini yang sebagai contoh tematik ini kita diberikan waktu untuk bisa berdiskusi lah langsung gitu. Oke. Baik, terima kasih Kak Sam. Sekali lagi ya, kakak-kakak nanti di breakout room, kakak-kakak berdiskusi ya, silahkan boleh berbagi cerita. Nanti saya berikan waktu kurang lebih selama, kita kan ada 5 orang di masing-masing kelompok, cuman kalau saya lihat memang tidak full ini, nanti menyesuaikan saja, kurang lebih selama 20 menit ya, kita berbagi cerita, kemudian kita kembali lagi ke breakout room untuk sama-sama kita melakukan kegiatan penguatan terkait dengan hasil refleksi atau hasil dari berbagi cerita yang dilakukan di dalam breakout room. Ya, begitu kakak-kakak. Saya akan kirimkan link di kolom chat serta pembagian kelompoknya dan juga pertanyaan pemantik ya, atau bisa dijadikan sebagai panduan begitulah bahasanya. Nanti itu bisa kakak-kakak tulis begitu ya, tapi tentu saja di copy dulu ya, karena ini kan berbentuk Google Doc. Nanti kakak bisa copy dulu file tersebut, kemudian diisi oleh jawabannya, kemudian nanti bisa dikirimkan begitu. Selain kemudian nanti kakak diskusikan di kelompoknya masing-masing. Itu sementara saya kirimkan dulu pembagian kelompoknya. Untuk kelompok 1 itu nanti ada 5 orang. Saya sudah acak kembali kelompoknya dari Kak Ahlun, Kak Depi, Kak Sam, Kak Lukman, dan Kak Masdan. Itu ada di kelompok 1. Saya kirimkan link beserta anggota kelompoknya. Oke. Ya, untuk link kelompok 1, Kak Ahlun, Kak Depi, Kak Sam, Kak Lukman, dan Kak Masdan. Kemudian untuk link kelompok 2, di sini ada Kak Bur, Kak Alawi, Kak Farul Roji, Kak Haryanto, dan Kak Fadil. Ya. Ini. Oke, kemudian di kelompok ketiga, ini ada Kak Syakirin, Kak Suryat, Kak Fajri, Kak Husnul, dan Kak Rimatullah. Ini di kelompok ketiga. Baik kakak-kakak, silakan disesuaikan sesuai dengan anggota atau jumlah kelompok yang ada. Kalau misalnya di dalam satu kelompok itu mungkin hanya 2 atau 3 orang, silahkan langsung saja ya. Tidak ada kakak berbagi ceritanya dengan kelompok yang ada di sana. Untuk teknisnya saya serahkan kepada kakak-kakak. Apakah mau siapa yang duluan begitu? Silahkan, kemudian mau ditanggapi atau bagaimana, silahkan. Itu menjadi ide dan juga kreativitas kakak-kakak. Yang jelas kegiatan ini bisa dijadikan sebagai bahan untuk saling menguatkan nantinya. Begitu ya. Kemudian ini saya akan kirimkan juga kepada kakak-kakak untuk link Google Doc-nya.
sebagai panduan begitu untuk kakak-kakak melakukan kegiatan diskusi ya di dalam breakout room yang sudah saya bagikan. Ya, ini dia. Oke, itu dia beberapa contoh pertanyaan yang bisa dijadikan sebagai panduan nantinya kakak-kakak melakukan diskusi dalam kelompok. Baik, sampai di situ kakak-kakak saya persilahkan untuk segera masuk ke roomnya masing-masing, kemudian melakukan kegiatan diskusi sesuai dengan kelompok yang sudah dibagikan. Begitu ya, kakak-kakak silakan 25 menit dari sekarang sampai kemudian nanti saya kembali lagi ke breakout room ini untuk kita sama-sama melakukan penguatan bersama. Silakan kakak-kakak berdiskusi di kelompoknya masing-masing. Terima kasih. Sudah bisa kita masuk ini Kak Fasil? Ya, sudah bisa Kak Arianto, silakan boleh diklik ya di link yang di kolom chat. Nggih, Kak Fasil. Assalamualaikum teman-teman. Semoga teman-teman sehat selalu ya. Amin. Kali ini kita akan belajar tentang hewan-hewan nokturnal. Hewan nokturnal adalah hewan yang aktif pada malam hari dan hidup pada siang hari. Hewan nokturnal umumnya memiliki kemampuan pendengaran, penciuman, atau penglihatan yang tajam. Teman-teman, hewan apa saja ya yang termasuk hewan nokturnal? Ini kan ada 3, rata-rata ada 4 ya. Ya, Kak Isna. Sedang persiapan UKOM juga ini, Pak. Mungkin saya tidak bisa maksimal ini. Oke, silakan. Kak Isna ada di kelompok. Saya ada persiapan UKOM, Kak Fasil. Kak Siap, Isna siap, ada siap, di siap. kelompok berapa? Di kelompok 3 kalau nggak salah ya. Kelompok 3. Ya, Ya, ada ya. Kak Syaki, Kak Fajri, Kak Rimullah, dan Kak Suryat. Baik. Siap, siap. Oh, Kak Fasil. Ya, Kak Bur. Kak Fasil. Ya, siap. Mohon maaf tiang kurang sehat nih Kak Fasil. Mohon maaf nih tadi sekedar ikut saja. Oke, nggak apa-apa Kak. Akan disesuaikan saja. Oke. Kak Bur, silakan. Nggih. Oke, silakan. Ini salah satu dia nomor 1, 2, 3 pada dia jawab dia. Mau pilih nomor 1, nomor 2, nomor 3 dia jawab. Alun. HP. Alun. Alun.
Lalu nomor seke, iya nah, itu pas dan nomor 2. Saya nomor 3. Ya buka dia, lihat dia nah. Ya. Kiriman mana papatil dia nah. Darat soal ini. SM, hampir angka dunia ini. Oh nih. Nanti datang angka nih. Mohon maaf Kak Fasil. Yang lagi di jalan Niki cariin Bapak obat. Iya Kak Lukman, disesuaikan aja ya, nggak apa-apa, silahkan, silahkan Kak Lukman. Hati-hati di jalan Kak Lukman. Oke. Dia kata teman. Izin Kak Fasil minta tolong dikirimin ulang Google Form-nya. Baik Kak Fajri, saya kirim ya. Dalam menjelaskan materi yang diajarkan. Lanjut terus, kurang detail. Apa lagi? Terus kurangnya sarana dan prasarana. Ada jawab tuh ya, tapi. Apa yang soal dia Raja? Apa yang menjadi kesalahan dan kesuksesan dalam menyata menu, kelemahan kelebihan. Iyalah kelemahan baru no kan?
Apa yang dilakukan saat kegiatan aksi nyata? Jadi gagasan dan rencana soal
Baik, kakak-kakak, silakan kita on kembali di room utama. Bagi kakak-kakak yang masih ada di board, untuk kembali ke room utama, untuk kita segera untuk berdiskusi di ruang utama kita. Ya, silakan. Baik, kita tunggu sebentar lagi. Kelompok 2, Kak Alawi, Kak Haryanto, Kak Fahru Rozi sudah kembali semua ke room utama. Silakan kembali ke room utama. Kak Alawi, Kak Fahru Rozi. Kak Alawi, Kak Samsul sudah masuk. Silakan mungkin kakak-kakak yang rekan kelompoknya masih berada di breakout room untuk diminta kembali ke room utama. Ini masih tertinggal ini sepertinya. Kak Fahru Rozi, ya Kak Muhammad Fahru Rozi, ini masih tertinggal di breakout room. Kemudian Kak Alawi juga seperti itu. Kak Haryanto mungkin perlu diingatkan kedua rekannya yang masih di. Oke, terima kasih. Tinggal Kak Alawi di kelompoknya Kak Sam sudah kembali semua. Saya tutup breakout roomnya. Kemudian baik di kelompoknya Kak Haryanto juga sudah kembali. Kelompoknya Kak Fajri sudah kembali semua. Baik, kakak-kakak sekalian, kita tadi sudah bersama-sama melakukan kegiatan diskusi ya, atau berbagi cerita, aktivitas refleksi di breakout room masing-masing dengan 3 pertanyaan pemandu atau pertanyaan pemantik yang dijadikan sebagai panduan ya, kakak-kakak melakukan kegiatan berbagi cerita atau refleksi di breakout room. Selanjutnya saya ingin mendengarkan salah satu ya perwakilan dari kelompok, berarti nanti mewakili ya dari 3 kelompok 1 orang untuk menyampaikan secara garis besar hasil daripada diskusi, refleksi, aksi nyata yang sudah dilakukan tadi di breakout room-nya masing-masing. Karena itu saya mulai persilahkan dari kelompoknya Kak siapa duluan? Kak Sam dulu ya, boleh ya? Oke, boleh silakan Sam, tolong disebutkan siapa saja anggotanya dan seperti apa. Terima kasih Pak Fasil izin menyampaikan. Baik, silakan. Saya dari kelompok 1 dengan anggota saya sendiri, dan yang kedua ada Pak Alun Nazar, dan yang ketiga ada Pak Masdan, sedangkan 2 orang Allahu alam bisawab, yaitu Pak Lukman sama Kak Depi. Ya. Izin Pak Fasil langsung aja untuk menyikat waktu nggih. Baik, silakan Kak Sam, kita mulai 10 menit dari sekarang. Siap. Jadi dalam kelompok kami saya sudah membagikan di mana pertanyaan 1 akan dijawabkan oleh Pak Alun Nazar dan pertanyaan tematik kedua oleh Pak Masdan dan yang ketiga saya sendiri. Silakan untuk menyikat waktu, silakan untuk kesempatan pertama, untuk pertanyaan pertama saya serahkan untuk Pak Alun Nazar. Silakan Pak Alun Nazar untuk pertanyaan pertama.
Silakan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjawab pertanyaan nomor 1. Apa yang saya lakukan di aksi nyata saya? Yang pertama, saya mengajari tentang materi kebugaran jasmani dan unsur-unsur kebugaran jasmani. Unsur yang saya pelajarinya adalah melatih kekuatan otot, di mana saya menayangkan video tentang melatih kekuatan otot, dan juga saya membagi kelompok sesuai gaya belajar siswa. Ada yang mengamati video, ada yang mengamati gambar, dan ada yang menggunakan buku pembelajaran. Setelah saya melakukan membagi kelompok saya, kemudian menyuruh satu perwakilan dari kelompok tersebut untuk mempresentasikan hasil dari pekerjaannya. Kemudian untuk praktiknya, saya menyuruh siswa sendiri yang mengamati temannya dalam mempraktikkan kegiatan yang temannya lakukan. Mungkin hanya itu yang saya lakukan. Sudah, Pak Lun? Sudah Pak Sam. Oke, terima kasih. Selanjutnya pertanyaan tematik kedua yang akan dijawab atau yang akan dipaparkan oleh Kakak Mazdan, di mana pertanyaannya adalah apa hambatan dan kesuksesan dalam aksi nyata yang Bapak Mazdan lakukan di LMS atau yang udah dilakukan dalam praktik aksi nyatanya. Silakan Kakak Mazdan. Waktu dan tempat kami silakan. Baik, terima kasih Kak Samsul Bahri. Baik, di sini saya akan menjawab pertanyaan nomor 2. Apa kesalahan dan kekurangan pada saat melaksanakan aksi nyata? Menurut saya, kekurangan pada saat mengajar adalah setelah saya melihat video ulang, saya merasa kurang detail dalam menjelaskan materi yang diajarkan. Ya, itu kesalahan. Dan kesuksesan yang saya alami adalah siswa lebih aktif dalam mengikuti pembelajaran karena siswa mau berpartisipasi dalam kegiatan yang dilakukan. Mungkin itu saja Pak Sem. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk pertanyaan tematik selanjutnya adalah bagaimana rencana ke depannya dan apa yang akan dilakukan untuk perbaikan dalam aksi nyata atau jadi pertanyaan ketiga yaitu bagaimana gagasan atau rencana pelaksanaan pengajaran di masa depan yang akan didapatkan dengan perubahan yang akan dilakukan. Terima kasih. Langsung saja. Jadi ide gagasan atau perubahan yang saya akan lakukan setelah melakukan aksi nyata. Di sini saya akan meneliti ya, dalam artian mengevaluasi yang selama ini apa yang kita sudah lakukan dalam aksi nyata, yaitu berupa modul ajar yang kita lakukan terhadap peserta didik.
kalau kita lakukan analisa, ada beberapa poin atau pokok yang menjadi kendala kita adalah tentunya adalah suatu modul ajar yang tidak sesuai dengan harapan. Apa itu? Yang pertama adalah ada namanya sarana prasarana. Di sini sangat berdampak sekali terhadap proses pembelajaran. Artinya, tanpa sarana yang baik dan mendukung, otomatis dari suatu pembelajaran itu akan berdampak pada siswa utamanya. Sehingga apa yang kita harapkan, maka akan terjadi suatu yang hambatan. Artinya mereka mempunyai pendidikan yang pelan, yang tidak sesuai kita rencanakan. Sehingga ke depannya, saya akan selalu mengutamakan rancangan tujuan dari pembelajaran agar bisa tercapai terwujudnya suatu pendidikan yang baik, yaitu karakter pada siswa. Sehingga dengan mengevaluasi dari apa yang sudah terjadi di dalam aksi nyata itu, maka di sini sangat penting sekali namanya adalah wujud dari aset pendidikan itu. Di sini kan ada nama manusia, sosial, fisik, dan bla 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 atau lingkungan agama dan finansial. Di sini saya akan mengambil dari finansial. Artinya sekolah yang memiliki siswa yang sedikit akan berbeda sama siswa yang sekolah yang memiliki banyak siswanya. Artinya apa di sana? Di sana poinnya adalah yang membedakan adalah finansial. Artinya dana BOS yang kita gunakan. Secara nyata siswa yang sekolah yang mempunyai finansial, dana BOS yang lebih besar, otomatis mereka akan mampu menyerap dari aspirasi dari guru itu sendiri untuk mengadakan suatu sarana prasarana. Dan yang sehingga sekolah yang siswanya sedikit atau dana bosnya sedikit sangat berpengaruh sekali dengan apa yang kita lakukan dalam aksi nyata tersebut. Nah, di sini ke depannya bagaimana saya akan lakukan? Saya akan berbagai macam suatu tindakan aksi nyata yang baik yang akan saya lakukan untuk perubahan peserta sendiri. Contohnya, mungkin jika sekolah tidak mampu untuk melakukan pengadaan, otomatis saya akan merenovasi. Saya akan melakukan sebuah terobosan-terobosan yang bernuansa bagaimana untuk memajukan peserta didik itu. Apakah dengan berinovasi atau mencari alternatif yang lain untuk melakukan sebuah transformasi pendidikan untuk perubahan. Nah, kesimpulan. Maka yang saya dapatkan dalam kegiatan tersebut adalah dengan adanya daya dukung atau daya inisiatif sendiri, maka proses pelajaran ke depannya akan lebih secara sistematik, akan lebih baik lagi dengan sebelumnya, karena kita akan melakukan sebuah perubahan-perubahan dari apa yang sudah terjadi, kekurangan dari itu, dengan adanya inovasi kita, dengan adanya mungkin kita berkolaborasi sama orang lain atau orang yang pemangku kebijakan. Saya yakin dengan adanya tersebut, maka pendidikan itu, khususnya dalam pendidikan olahraga, tidak akan menjadi sebelah mata lagi. Sehingga dampak yang kita harapkan adalah terwujudnya profil profil pelajar Pancasila tanpa adanya suatu dukungan, tanpa ada inovasi, maka itu tidak akan terwujud. Nah, dengan adanya kemauan dari kita sendiri, maka suatu yang menjadi kendala itu pasti akan tercapai. Dengan tujuan apa? Jika seorang pendidik itu adalah sungguh-sungguh melakukan sebuah perubahan. Nah, mungkin hanya itu Pak Fasil. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berikan aplaus
dan juga jempol untuk kelompok 1 yang sudah memberikan refleksi ya terkait dengan aksi nyata yang tadi sudah didiskusikan di dalam kelompoknya. Dari apa yang disampaikan, ada beberapa hal yang perlu kita kuatkan dan kita garis bawahi bersama ya, dari hasil refleksi tadi bahwasanya apa yang dilakukan oleh kelompok 1 di dalam memfasilitasi sebuah pembelajaran itu yang pertama sudah tepat ya. Bagaimana dia memberikan atau memfasilitasi sebuah pembelajaran itu dengan memperhatikan kebutuhan belajar daripada peserta didik. Ingat ya kakak-kakak, bahwa peserta didik kita itu bukan sekumpulan siswa yang memiliki kesamaan, tetapi mereka adalah individu-individu yang berbeda, memiliki karakteristik-karakteristik berbeda. Apa yang dilakukan, yang dicontohkan oleh kelompok 1 tadi dengan melakukan beberapa bentuk pendekatan di belajar sesuai dengan kebutuhan itu menjadi sesuatu yang tepat ya. Menjadi sesuatu yang tepat. Kemudian di dalam sebuah proses pembelajaran juga kakak-kakak harus benar-benar ya mampu menguasai konten atau materi yang akan diajarkan. Ini penting. Oleh karena itu dikaitkan dengan sebuah persiapan tadi yang disampaikan oleh Kak Sem, modul ajar RPP yang dibuat itu kan adalah salah satu bentuk untuk bagaimana kita menyiapkan sebuah aktivitas pembelajaran. Catatannya adalah ketika kita tidak melakukan sebuah perencanaan, maka otomatis kita akan mengalami sebuah kegagalan. Nah, membuat RPP atau membuat modul itu menjadi salah satu bentuk untuk kita melakukan sebuah perencanaan yang matang terhadap sebuah proses pembelajaran. Yang kedua, yang ketiga, kemudian catatan yang bisa saya ambil, bahwasanya ketika kita berada di satuan pendidikan dengan kondisi yang berbeda-beda, mari kita kembali lagi untuk menguatkan pemahaman kita terkait dengan bagaimana kita berpikir berbasis aset, berpikir berbasis kekuatan. Jangan kita berpikir berbasis kekurangan atau defisit base. Jadi ketika kemudian kita berpikir berbasis kekurangan, ya, atau asset based thinking begitu, deficit based thinking begitu, maka otomatis kita akan terjebak pada keluhan-keluhan. Kita akan terjebak pada situasi yang kemudian semangat kita menjadi berkurang. Kita kemudian ingin menyalahkan. Kita akan mencari kambing hitam dari ketidaksempurnaan itu. Maka itu menjadi sesuatu yang harus kita jauhi sebenarnya kakak-kakak. Maka mulai sekarang mari kita berpikir, mari kita melakukan sesuatu itu dengan berpikir berbasis aset. Manfaatkan, kakak-kakak kan kemarin sudah belajar ya terkait dengan aset-aset ya, pemanfaatan aset yang ada di lingkungan kita. Ya, ada 7 aset itu. Nah, bagaimana kemudian itu kita manfaatkan dengan baik sehingga sebuah proses pembelajaran itu akan tetap berlangsung. Sebuah proses pembelajaran itu akan tetap ada. Ya, jangan karena adanya sebuah halangan, rintangan, proses pembelajaran itu kemudian menjadi hilang. Ya. Jadi ini hal yang kemudian harus kita pahami, walaupun mungkin dengan ukuran lapangan yang kecil, hanya mungkin ada 1 pemukul bola kasti, atau mungkin hanya 1 jenis bola basket, atau mungkin hanya ada lapangan rumput saja. Nah, itulah dan disitulah kemudian kreativitas daripada kakak-kakak atau bapak ibu guru untuk kemudian mampu merancang sebuah pembelajaran, ya. Jadi ini yang menjadi inti poin dari pada sebuah pembelajaran yang kita susun, ya, harus berpikir berbasis aset. Ya, mungkin itu simpulannya dulu untuk kelompok 1. Sekali lagi terima kasih, kita berikan applause. Selanjutnya saya persilahkan kepada kelompok 2.
kelompoknya Kak Haryanto dan kawan-kawan untuk menyampaikan hasil refleksinya. Waktunya 10 menit. Kak Haryanto dimulai dari sekarang. Disilakan Kak Haryanto. Baik, terima kasih. Ini kelompok saya kocar-kacir tidak tahu kemana ini ke Fasil sebelumnya. Baik, boleh Hadir silakan. Pak Anto, hadir. Oh iya, Hadir, iya. hadir. Silakan Kak Rozi untuk membuka dulu. Terima kasih. Ya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan menyampaikan hasil diskusi dari kelompok kami. Namun sebelumnya, saya akan memperkenalkan anggota kelompok kami terlebih dahulu. Yang pertama ada Kak Haryanto, yang kedua ada Kakak Muhammad Alawi, dan yang ketiga ada Kak Lalu Muhammad Fadil Aswari, dan yang terakhir ada saya sendiri. Ya, untuk soal pertama akan disampaikan oleh Kak Haryanto. Kak Haryanto, dipersilahkan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, untuk mempersingkat waktu, di sini saya akan coba menjawab pertanyaan pemantik yang pertama, yakni jelaskan apa yang dilakukan saat kegiatan aksi nyata. Yang pertama, jadi yang saya lakukan adalah saya mencoba menerapkan pembelajaran dengan memusatkan pada peserta didik. Jadi di mana peserta didik dituntut untuk aktif dalam setiap aspek dalam proses pembelajaran. Baik itu dari segi pembukaan, dari segi pemanasan, dan proses berlangsungnya kegiatan inti seperti yang saya ambil di sini adalah materi mengenai senam lantai. Di sana saya mengelompokkan peserta didik untuk membantu temannya yang akan melaksanakan kegiatan roll depan. Begitu juga sebaliknya, mereka juga saling membantu dalam kegiatan roll belakang. Itu. Terus yang kedua, di sini akan saya coba jawab juga pertanyaan pemantik yang kedua. Jelaskan apa-apa yang menjadi kesalahan dan juga kesuksesan dalam kegiatan aksi nyata tersebut. Mohon maaf sebelumnya. Jadi hal yang menjadi kesalahan dalam pelaksanaan aksi nyata tersebut adalah saya sebagai guru di sini masih menggunakan gaya mengajar lama, yakni sistem komando di mana setiap kegiatan masih berpusat pada guru. Di sini masih juga banyak kekurangan yang saya hadapi, terutama mengenai jam yang tidak sesuai dengan perencanaan pembelajaran. Jadi masih banyak waktu yang terbuang percuma istilahnya di sini. Artinya pembelajaran tersebut masih belum efektif saya terapkan di sekolah saya. Selanjutnya hal yang mendukung kesuksesannya adalah tentu saja adanya sarana dan prasarana yang memadai. Jadi sesuai dengan materi pembelajaran yang saya laksanakan. Di sini saya ambil materi senam lantai. Di sana di sekolah saya terdapat sarana dan prasarana seperti matras. Itu yang saya pakai untuk melakukan aksi nyata tersebut. Selanjutnya untuk pertanyaan pemantik yang ketiga, di sini akan kami persilahkan kepada Kak Alawi untuk menjawabnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini terima kasih atas waktu dan kesempatan yang sudah diberikan. Saya akan menjawab pertanyaan pemantik nomor 3. Jadi di sana ide, gagasan, rencana pelaksanaan pengajaran di masa depan setelah saya mengikuti proses PKG PJOK dan setelah membuat aksi nyata. Jadi saya memperoleh banyak wawasan dan pengetahuan baru yang dapat diterapkan dalam pengajaran di masa depan. Berikut adalah ide, gagasan, dan rencana pelaksanaan pengajaran yang akan saya lakukan setelah mengikuti proses PKG PJOK dan membuat aksi nyata. 1. Pendekatan pembelajaran yang lebih inovatif dan interaktif. Salah satu hal yang saya pelajari dalam proses PKG adalah pentingnya pendekatan pembelajaran yang lebih inovatif dan menyenangkan.
agar siswa tidak merasa terbebani dan lebih tertarik untuk mengikuti pelajaran. Oleh karena itu, saya berencana untuk memanfaatkan beberapa media pembelajaran yang lebih variatif, seperti menggunakan teknologi, aplikasi, atau video untuk menjelaskan materi, serta permainan atau aktivitas fisik yang dapat mengasah keterampilan motorik dan kebugaran siswa secara menyeluruh. 2. Penerapan pembelajaran berbasis masalah atau problem based learning. Sebagai bagian dan pengajaran PJOK, saya ingin mengimplementasikan metode pembelajaran berbasis masalah yang lebih menekankan pada pembelajaran kontekstual dan melibatkan siswa dalam memecahkan masalah nyata. Dalam konteks PJOK, hal ini dapat diterapkan dengan membuat siswa menghadapi situasi atau tantangan fisik yang memerlukan strategi atau kolaborasi, seperti dalam permainan kelompok atau olahraga yang memerlukan keterampilan kerja tim. 3. Pemanfaatan teknologi untuk monitoring dan evaluasi. Di era digital ini, saya akan memanfaatkan teknologi untuk membantu mengevaluasi pembelajaran fisik siswa, aplikasi kebugaran jasmani, dan penggunaan video untuk analisis gerakan akan menjadi bagian dari proses evaluasi. Hal ini tidak hanya memberikan siswa untuk umpan balik yang lebih jelas, tetapi juga mempermudah pengajaran dalam mencatat, dalam melihat perkembangan secara lebih terukur. 4. Penguatan pendidikan kesehatan. Salah satu perubahan yang ingin saya lakukan adalah penguatan materi tentang kesehatan dan kebugaran secara menyeluruh, terutama dalam aspek pencegahan penyakit dan pola hidup sehat, dengan memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang pentingnya menjaga kesehatan tubuh, baik melalui pola makan yang seimbang maupun rutinitas olahraga yang teratur. Saya berharap siswa dapat mengimplementasikan gaya hidup sehat dalam kehidupan sehari-hari. 5. Kolaborasi dengan orang tua dan komunitas. Setelah mengikuti PKG PJOK, saya semakin menyadari pentingnya peran orang tua dan komunitas dalam mendukung pendidikan fisik dan kesehatan. Oleh karena itu, saya berencana untuk melibatkan orang tua dalam program-program kegiatan fisik seperti lomba atau kegiatan olahraga bersama. Ini dapat mempererat hubungan antara sekolah, siswa, dan keluarga, serta memberikan contoh yang baik dalam menjaga kesehatan secara bersama-sama. 6. Pengembangan keterampilan sosial dan emosional siswa. Pengajaran PJOK tidak hanya tentang olahraga, tetapi juga tentang pengembangan keterampilan sosial dan emosional siswa, seperti kerjasama, disiplin, dan rasa percaya diri. Saya akan lebih menekankan pentingnya nilai-nilai tersebut dalam setiap kegiatan fisik yang dilakukan, sehingga siswa tidak hanya tumbuh secara fisik, tetapi juga secara mental dan sosial. Kesimpulan, dengan perubahan yang akan saya lakukan setelah proses PKG PJOK dan membuat video aksi nyata, saya berharap dapat memberikan pengalaman pembelajaran yang lebih menyeluruh, menyenangkan, dan bermanfaat bagi siswa, dengan fokus yang lebih besar pada teknologi, penguatan pendidikan, kesehatan, dan kolaborasi dengan orang tua serta masyarakat. Saya yakin dapat menciptakan suasana pembelajaran yang lebih holistik dan relevan dengan kebutuhan siswa di masa depan. Cuman itu saja yang bisa saya jawab, Pak Fasil. Kalau ada kekurangan silakan ditambahkan. Kalau ada pertanyaan nanti kita jawab sama-sama. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berikan Ya. aplaus
dan tanda jempol mungkin. Kak Farul Rozi, silakan. Ada yang ingin ditambahkan? Nggak ada Kak Fasil, cuman ingin menutup hasil presentasi dari kelompok kami. Baik, terima kasih ya Kak Farul Rozi sebagai moderator yang telah membantu kelompok untuk kegiatan presentasi. Apa yang disampaikan oleh kelompok 2 tadi sudah secara menyeluruh ya, luar biasa dijabarkan. Jadi intinya bahwa yang pertama terkait dengan bagaimana siswa itu harus memiliki ya, sama seperti tadi ketika kemudian di awal saya mencoba untuk mengajak kakak-kakak untuk memiliki ya sebuah kegiatan pembelajaran itu menjadi milik kita bersama. Jadi ownership-nya yang penting. Jadi bagaimana kita menjadi pemilik dari kegiatan. Otomatis yang namanya kita menjadi pemilik ya kakak-kakak, maka kita akan lebih memiliki tanggung jawab untuk melakukan sebuah aktivitas. Jadi kepemilikan itu harus kakak-kakak coba tumbuhkan di dalam proses pembelajaran. Nah, bagaimana caranya untuk memberikan kepemilikan pembelajaran dengan mendengarkan pilihan siswa, ya, mendengarkan suara siswa, ya, voice, kemudian choice, ownership, ya, dengan kita mendengarkan suaranya, memberikan pilihan kepada mereka, itu otomatis akan membuat sebuah pembelajaran itu menjadi milik mereka. Otomatis mereka akan senang, otomatis mereka akan enjoy, otomatis mereka akan aktif ya di dalam proses pembelajaran itu. Kemudian tadi kekurangannya tentu saja masih berpusat pada guru ya, komando. Tapi bukan berarti komando tidak boleh kakak-kakak, boleh saja. Tapi tentu saja disesuaikan ya dengan situasi dan kondisi, karakteristik, tingkatan, level daripada peserta didik kita. Kemudian ada beberapa waktu pembelajaran yang terbuang. Ini berkaitan dengan waktu belajar efektif mungkin ya kakak-kakak. Bagaimana di dalam sebuah kegiatan pembelajaran itu jangan sampai aktivitas itu lebih banyak diisi oleh aktivitas-aktivitas yang tidak ada hubungannya dengan kegiatan pembelajaran. Menunggu giliran, kemudian hanya dilakukan dengan aktivitas yang tidak ada hubungannya dengan konten atau materi, itu kita hindarkan. Sehingga pembelajaran, waktu yang disediakan itu menjadi efektif. Kemudian juga ada beberapa catatan tadi terkait dengan apa yang disampaikan oleh Kak Alawi bahwa pembelajaran ini, kegiatan ini menjadi sesuatu pembelajaran yang benar sekali, bahwa bagaimana kita harus mampu untuk menghadirkan sebuah inovasi ya, dan pemanfaatan teknologi agar kejenuhan dari proses pembelajaran itu bisa ditiadakan. Jadi jangan monoton kakak-kakak. Yuk kita tumbuhkan kreativitas dari sebuah kegiatan pembelajaran sehingga pembelajaran itu menjadi sesuatu yang menyenangkan, menjadi sesuatu yang kemudian menantang, ya. Kemudian memberikan pemahaman tentang gaya hidup sehat, bagaimana aktivitas pendidikan jasmani itu menjadi sebuah aktivitas yang kemudian mereka sadari sebagai aktivitas yang memang mereka perlukan sepanjang hayat mereka. Menjadi sebuah kebiasaan untuk aktif sepanjang hayat mereka. Kemudian yang terakhir, bagaimana sebuah pembelajaran PJOK ini penting kakak-kakak. Tidak hanya mengajarkan tentang sesuatu yang bersifat motorik saja. Tetapi kemudian pengembangan nilai-nilai karakter, mental, dan sosial itu menjadi sebuah hal yang penting. Bagaimana kakak-kakak menyelipkan kegiatan berdoa di dalam setiap pembelajaran. Bagaimana kakak-kakak memberikan nilai-nilai kejujuran misalnya di dalam sebuah aktivitas permainan, tanggung jawab, kerjasama, menjadi hal yang juga sangat penting di dalam proses pembelajaran PJOK yang kita lakukan dalam bentuk aktivitas geraknya. Ya, terima kasih. Kemudian yang terakhir, saya persilahkan kepada kelompok 1. Silahkan 10 menit maksimal kelompok 1 untuk kelompok 3 ya. Kelompok 3 untuk menyampaikan hasil diskusinya. Silakan, siapa yang akan mewakili?
Tadi kalau tidak salah ada Kak Fajri. Baik, terima kasih. Ya, silakan Kak Isni. Sila Kak Fajri kalau memang sudah. Baik, kalau emang ini biar saya aja Kak Fajri. Silakan. Nanti ditambahkan saja ya. Siap. Baik, terima kasih Kak Fasil atas waktunya. Rekan-rekan, selamat malam. Semakin malam semakin suntuk, semoga masih tetap semangat. Saya langsung saja ke pertanyaan pertama. Jelaskan apa yang dilakukan saat kegiatan aksi nyata. Jawabannya, yang saya lakukan adalah menerapkan pembelajaran yang efektif, yang dimana kegiatannya berpusat pada peserta didik, sehingga siswa melakukan kegiatan berolahraga, yang dimana di video yang saya kirim yaitu tentang permainan bola basket. Di sana terlihat siswa melakukan kegiatan dengan senang, riang gembira, tanpa ada rasa takut, bergerak atas dorongan hatinya, atau tidak ada unsur keterpaksaan. Yang kedua, jelaskan apa yang menjadi kesalahan dan juga kesuksesan dalam kegiatan aksi nyata tersebut. Jawabannya, memang banyak hal yang menjadi kesalahan, tapi yang saya rasakan pada saat itu adalah terlalu grogi karena baru direkam, karena merasa diawasi, jadi terkesan tergesa-gesa, terburu-buru dalam mengajar, sehingga pembelajaran tidak berjalan atau tidak efektif. Jadi ada saja langkah pembelajaran yang terlupakan atau terlewati. Intinya saya sangat merasa saya sangat banyak kekurangan diakibatkan grogi, merasa diawasi, dan tergesa-gesa. Saya juga kurang dalam melakukan evaluasi pembelajaran, serta pembelajaran yang saya lakukan juga masih dengan gaya lama atau gaya komando. Yang kedua, kesuksesannya ini adalah, yang menjadi kesuksesannya ini aksi nyata tersebut adalah dengan dukungan sarana prasarana serta model pembelajaran yang inovatif, membuat siswa menjadi tergerak aktif, berpartisipasi sampai akhir pembelajaran. Yang terakhir, tuangkan ide, gagasan, atau rencana pelaksanaan pengajaran di masa depan, serta jelaskan dampak yang akan didapatkan dengan perubahan yang akan dilakukan setelah proses di PKG PCOK ini. Ide gagasan yang akan saya lakukan adalah memanfaatkan aset yang ada pada semua bidang agar pembelajaran yang akan saya lakukan menjadi lebih baik atau lebih inovatif, sehingga siswa berproses menjadi lebih terarah, termotivasi tinggi, lebih menjadi semangat dalam mencapai kebutuhan belajar peserta didik. Dan harapan saya terakhir Kak Fasil, semoga ke depan program-program seperti ini tetap ada. Dan saya harus ikut karena saya juga merasa terpacu. Ternyata menjadi guru yang sempurna itu sudah sangat susah sekali. Dan itu perlu latihan. Dan saya rasa juga tidak cukup melalui kegiatan diseminasi PJOK ini saja. Harus banyak sumber-sumber kegiatan lain, sehingga saya secara individu dalam mengajar bisa menjadi lebih baik lagi. Itu saja dari saya Kak Fasil, karena tadi sudah dari kelompok 1 dan kelompok 2 sudah dijelaskan secara detail. Ini saja dari saya, semoga bisa disimpulkan dengan baik. Jika ada pertanyaan, mari kita jawab bersama-sama nantinya. Terima kasih Kak Fasil. Mungkin ada tambahan dari Kak Fajri, saya silahkan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin Kak Fasil menambahkan untuk yang soal nomor 2, yang dimana kesalahan dan kesuksesan. Yang dimana di sana saya curhat sedikit untuk kesalahan saya di sana, Kak Fasil, mungkin kurang runtutnya langkah kegiatan pembelajaran. Ya, menurut saya kemarin kurang runtut karena ada yang diloncat-loncat. Nggak ada skenario, mungkin lupa ditulis. Iya, tidak ada teman yang membantu di belakang kamera. Nah, simpelnya gitu dah. Dan untuk kesuksesan saya, kesuksesan pembelajaran kemarin, alhamdulillah
saya bisa meyakinkan anak-anak dan membuat anak antusias dalam berolahraga. Kemudian anak-anak juga bersemangat dalam mengevaluasi temannya, yang dimana di video saya suruh anak-anak aktif dalam mengevaluasi teman-temannya, ya, menilai temannya. Dan alhamdulillah anak-anak semangat dan bisa berjalan dengan cukup baik. Mungkin itu aja Kak Fasil. Sekian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih untuk kelompoknya Kak Fajri dan Kak Isna. Jadi dari apa yang tadi disampaikan itu kembali ya, kita sama-sama memperkuat bahwasanya setiap kekurangan yang kita temui dari sebuah aktivitas, khususnya kegiatan pembelajaran itu, menjadi sebuah evaluasi yang sangat berharga sebenarnya, kakak-kakak. Saya sering mengatakan bahwa sebuah kesalahan itu bukanlah sesuatu yang kemudian perlu kita takuti, tetapi sebuah kesalahan itu sebenarnya adalah merupakan sebuah momentum atau titik balik untuk kita akan mampu mengambil sebuah pelajaran untuk kemudian kita bergerak untuk menjadi lebih baik, untuk menjadi benar, ya. Jadi kebenaran atau kebaikan itu tidak muncul secara tiba-tiba. Harus mulai dari proses salah terlebih dahulu. Namun tentu saja kesalahan itu harus disadari. Kesalahan itu harus dievaluasi, kemudian harus direfleksikan. Ingat ya kakak-kakak, sebuah perbaikan itu akan muncul ketika kakak-kakak menyadari bahwa refleksi itu menjadi sangat penting. Hari ini kita melakukan ini. Oh berarti tidak berhasil. Oh berarti kurang efektif. Maka besok saya harus merubahnya. Maka besok saya harus melakukan ABCD untuk tidak lagi mengulangi kesalahan itu. Nah, pola-pola pikir, paradigma-paradigma itu, cara berpikir reflektif itu menjadi salah satu kunci kakak-kakak nanti akan menemukan sebuah proses pembelajaran yang baik, sebuah proses pembelajaran yang nantinya akan mampu mengantarkan pembelajaran yang kakak pandu itu menjadi sebuah pembelajaran yang menyenangkan, menjadi pembelajaran yang kemudian mampu menghadirkan sebuah suasana yang kemudian tidak ada kebosanan. Cirinya sederhana kakak-kakak. Kalau sekarang kita mungkin kebingungan begitu untuk bagaimana menghabiskan waktu pembelajaran yang ada. Kalau besok kakak sudah mampu memfasilitasi pembelajaran dengan baik, kakak-kakak akan kekurangan waktu untuk mengajar. Anak-anak akan asik dengan aktivitas pembelajaran yang dilakukan. Itu sebenarnya menjadi sebuah ciri bahwa pembelajaran yang kakak-kakak pandu atau pembelajaran yang kakak-kakak fasilitasi itu adalah menjadi sebuah pembelajaran yang sudah baik, ya. Jadi mari kakak-kakak kita bersama-sama untuk terus belajar ya. Bukan berarti akhir daripada kegiatan PKG ini menjadi akhir daripada semuanya, namun mari kita jadikan kegiatan ini menjadi awal, menjadi tonggak untuk kemudian kita mau terus memperbaiki diri. Bukankah setiap kegiatan pembelajaran itu ingin kita lalui menjadi sebuah kegiatan yang mengasikkan, membahagiakan. Jangan kemudian setiap kita mengingat jam pembelajaran kita menjadi sesuatu yang menyiksa, menjadi sesuatu yang kemudian memberatkan untuk kita. Jangan. Jadi jangan penuhi aktivitas kita dengan sesuatu yang kemudian malah menyiksa kita. Ya tentu saja dengan apa? Tentu saja dengan mempersiapkan aktivitas pembelajaran itu dengan baik, dengan melakukan sebuah evaluasi, dengan merefleksikan kegiatan-kegiatan yang sudah kita lakukan untuk perbaikan yang lebih baik lagi. Mungkin itu kakak-kakak yang bisa saya sampaikan untuk kegiatan pembelajaran kita malam hari ini terkait dengan refleksi aksi nyata. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan ini mampu membawa dampak baik atau dampak positif terhadap perubahan paradigma pembelajaran PJOK ke depannya.
Akhirnya kakak-kakak, kita telah sampai di ujung akhir daripada pertemuan kita. Saya atas nama fasilitator mengucapkan terima kasih untuk aktivitas dan atensinya serta semangatnya yang luar biasa dari 10 peserta yang hadir malam hari ini. Kita kembali lagi bertemu di kegiatan berikutnya. Kita tinggal menyelesaikan beberapa aktivitas saja ya kakak-kakak. Nanti akan saya sampaikan lagi aktivitas yang akan kita lakukan selanjutnya melalui WA yang ada di grup. Akhir kata, saya sendiri menutup kegiatan ini dengan sama-sama melafazkan bacaan hamdalah. Alhamdulillah. Alamin. Terima kasih kakak-kakak. Alhamdulillah. Selamat Alamin. salam sehat, segar, dan bugar untuk kita semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.